قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya, beberapa hari yang lalu, kita sudah membahas tentang video dari ketua PBNU yang viral, di mana ketua PBNU juga mendoktrin jamaahnya untuk cinta buta terhadap para Khabib Ba'alawi. Kalau bagi kami itu mendoktrin kaum muslimin, ya. Karena diperintahkan untuk cinta kepada para Khabib Ba'alawi, memuliakan para Khabib Ba'alawi, mengakui bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Di video tersebut jelas ketua PBNU menyatakan orang-orang goblok, ya, orang-orang goblok itu ikut saja. Nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya catatan nasab. Karena sudah dari dulu ulama-ulama kita itu percaya, meyakini bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang goblok tuh ikut saja. Jadi sangat jelas. Kalau bagi kami, ketua PBNU ini juga ikut mendoktrin jamaahnya seperti para Khabib Ba'alawi mendoktrin para mukibbin. Itu jelas mendoktrin kaum muslimin. Mendoktrin supaya mengakui bahwa nasab para Khabib Ba'alawi itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pengkajian secara ilmiah. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau hanya sekedar perselisihan masalah nasab saja, ya sebenarnya itu nggak ada masalah. Mau nasab mereka nyambung atau nggak nyambung, itu nggak ada urusan. Tapi yang menjadi permasalahan itu kaum muslimin, ketika nasab mereka itu diklaim, dibenarkan bahwa nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu mendoktrin kaum muslimin hanya karena nasab yang mereka miliki, mereka ini menjadi mulia melebihi orang-orang selain mereka. Hatta para ulama kaum muslimin. Ya. Ulama itu tidak lebih mulia daripada Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat. Sehingga orang-orang yang bukan dari kalangan Khabib Ba'alawi itu ditugaskan untuk mencintai mereka, untuk memuliakan mereka. Ya kalau mereka memang ulama betul, ya nggak apa-apa dimuliakan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan para ulama. Tapi yang jadi masalah para Khabib Ba'alawi itu bukan ulama. Coba ya, ceramah-ceramahnya dawir, cerita-cerita khurafat, ajaran yang disebarkan ajaran-ajaran kesyirikan. Bahkan kalau cerita tentang karomah-karomah orang-orang leluhur mereka, itu sudah melebihi nabi, melebihi malaikat, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mi'raj dalam satu hari 70 kali. Ada yang bisa menurunkan rantai emas. Ada yang bisa memarahi malaikat. Ada yang bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab meskipun ahli maksiat. Dan masih banyak lagi kaum muslimin, ya, cerita-cerita gedabrus dari para Khabib Ba'alawi kaum muslimin, ya. Dan di sini ada video dari Kiai Imaduddin, ya, Imaduddin Usman Al-Bantani kaum muslimin, di mana beliau ini di dalam video ini memperingatkan keras terhadap warga Nahdlatul Ulama, ya, memperingatkan secara keras karena memang beliau ini adalah orang yang ahli di dalam ilmu nasab kaum muslimin, memperingatkan keras kepada orang-orang Nahdlatul Ulama bahwa para Khabib Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad
baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari 3 kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya, orang NU, di mana saja berada, jangankan dia orang Arab, DNA-nya mereka bukan DNA, jangankan keturunan Nabi. Sekali lagi, saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, wabil khusus saudara-saudara saya dari NU, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah. Bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi. Menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya. Bahkan membelanya dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun. Juga di Indonesia. Tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya. Yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa, bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto. Bukan Dr. Ali Kaim. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu. 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah. Memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang
yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian mengenai yang sedang dibicarakan oleh Kang Mas Yusuf Mat, pertanyaan tentang Mufti Yaman. Tadi Mas Rumel sudah memberikan kaidah, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalaulah menukil yang sahih, nukilnya harus benar. Kalau ngomong misalnya ada di dalam kitab tafsir Jalalain, ketika dilihat ada, itu namanya menukil dengan benar. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan dalam Fathul Mu'in, itu namanya menukil itu Kang Mas. Lalu kalau misalnya kita lihat di kitab Fathul Mu'in, apa yang kita ucapkan kita tukil itu ada, itu namanya as-sihah, menukilnya sahih. Adapun tentang apakah yang disebutkan oleh Fathul Mu'in itu sahih atau tidak, itu urusan ijtihad. Nanti urusannya di akhirat, benar atau tidak. Demikian. Saya menukil dalam beberapa kesempatan bahwa Mufti Yaman, para penguasa Hausi di Yaman membatalkan 21 marga. Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi. Itu pernyataan. Katanya ada di internet. Apakah pernyataan saya itu benar ataukah tidak, itu bisa diverifikasi. Itu bisa diuji. Apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Pertama, qadiyahnya kita taswir satu-satu. Bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin, Mufti Yaman. Itu kan qadiyah pertama. Apakah ucapan saya ini benar ataukah tidak? Ini bisa diverifikasi. Di internet ada. Di berita-berita Yaman, betulkah seorang yang bernama Syarafuddin Samsuddin ini Mufti Yaman? Setelah dicari pasti nanti hasilnya betul. Bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin adalah Mufti Yaman. Ada di internet. Wah, itu berarti nukilnya saya sahih. Satu. Qadiyah yang kedua, membatalkan 21 marga yang mengaku sebagai turunan Nabi. Di internet. Kita lihat di internet. Apakah pernyataan saya itu betul ataukah tidak. Bahwa Al-Khawsi, Mufti Yamannya, itu membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi di Yaman. Ternyata dilihat di mashadir net ada bahwa orang-orang Hausi melalui Mufti Yamannya itu membatalkan nasab 21 marga, termasuk Ma'alawi di sana. Kemudian dalam Sahafat net ada, dalam Sautul Waton beritanya ada. Berarti nukilan dan narasi saya, proposisi saya itu tidak berdusta. Karena saya menukil bahwa Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin menyatakan atau membatalkan 21 marga di internet, semuanya ada di internet. Mengenai apakah sahih ataukah tidak, berita itu bukan saya yang harus dinyatakan saya berdusta atau tidak, tetapi adalah portal berita itu, apakah dia benar ataukah tidak. Tetapi bagi seorang penukil, saya nukilnya sudah sahih. Bahwa saya menyatakan ada berita itu, ternyata beritanya itu ada. Itu namanya menukil sahih. In kunta naqilan fasihatu. Berbeda dengan kalau Mas Rumel menukil. Atau Ba'alawi menukil. Kalau menukil, itu selalu kalau ditelusuri tidak ada. Misal, bagaimana tentang apakah ada berita sejaman tentang nasabnya Ba'alawi, bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Ada di manuskrip, tapi manuskripnya belum boleh dibuka oleh donatur. Ya apa urusannya donatur itu dengan manuskrip yang tidak boleh dibuka? Kenapa donatur itu tidak boleh membuka manuskrip yang telah dibeli dengan mahal itu? Yang telah diambil di luar negeri. Tidak ada lain kecuali dusta. Tidak ada lain kecuali dusta. Manuskrip itu tidak pernah ditemukan. Apabila orang masa lalu dari Ba'alawi di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak bisa menemukannya, bagaimana orang yang ada di sekarang ini bisa menemukan? Karena apa, Kang Mas? 100 tahun yang lalu, perburuan manuskrip Ba'alawi dilakukan. Sampai masanya Alwi bin Thahir. Masanya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebelum abad ke-9, manuskrip yang menyatakan tentang nasab Ba'alawi, tidak ada lagi
Jawabannya kecuali karena memang nasab Ba'alawi diciptakan pada abad 9, sebelumnya mereka tidak dikenal sama sekali oleh sejarah, oleh ahli nasab sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tukilan-tukilan in kunta naqilan fasiha, pencipta daripada nasab Ba'alawi namanya Ali As-Sakran, dia punya kitab Al-Burqatul Musiqa. Di dalam kitabnya itu dia menukil, menyebut nama-nama ulama masa lalu di abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Tapi ketika ditelusuri, diverifikasi, nothing. Tidak ada. Apa yang dia katakan palsu. Seperti Ali As-Sakran mengatakan bahwa Ibnu Samurah, ulama abad ke-5, telah mensahihkan nasab Ba'alawi. Saya punya kitabnya. Kita cari dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Tidak ada. Ibnu Samurah menyebut nasab Ba'alawi. Jangankan menyebut nasab Ba'alawi, menyebut tokoh Ba'alawi satu pun tidak. Padahal Ahmad bin Isa telah ada di Yaman, Persi Ba'alawi, 317 Hijriah. Seharusnya abad ke-5 itu, kalau memang dia seorang ulama, kalau memang dia seorang imam, sudah ada dong beritanya. Direportase oleh ulama, tetapi tidak. Kenapa Ubaid dan Alwi, serta anaknya yang bernama Muhammad, yang katanya dia muhaddis, kata Salim bin Dindan. Alwi ini katanya muhaddis. Dia belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Abdullah juga katanya muhaddis, perawi hadis. Tapi kenapa tabaqat ulama Yaman, tabaqat fuqaha al-Yaman, sebuah kitab karya Ibnu Samurah yang di dalamnya mencatat nama-nama para ulama yang ada pada masa itu abad ke-5, tidak mencatat satu pun keluarga Ba'alawi. Tidak itu Ahmad bin Isa, tidak itu adalah Ubaidillah, tidak itu Alwi, tidak itu Muhammad yang sudah ada pada abad ke-5. Kenapa tidak dicatat? Apakah dia bukan ulama? Bukan hanya bukan ulama, Kang Mas. Karena Abdullah, Muhammad, Alwi tidak ada di Madinah. Tidak ada di Yaman. Saya ulangi lagi. Karena Abdullah, Alwi, Muhammad tidak ada di Yaman. Dan mungkin juga tidak ada di dunia ini. Tidak pernah dilahirkan. Dari mulai anaknya Abdullah yang namanya Alwi, kemudian Alwi punya anak Muhammad katanya. Karena nama-nama ini saya telusuri adalah nama-nama pelengkap untuk kesahihan nasab mereka saja. Jadi nama-nama itu disebutkan sebagai syarat administrasi kelengkapan nasab Ba'alawi yang tidak bisa nyambung sampai abad ke-4 Hijriah pada kehidupan Ahmad bin Isa. Maka oleh karena ini namanya terlalu, gejlognya ini terlalu panjang, tidak masuk logika kalau namanya hanya sampai Faqih Muqaddam saja, maka diperlukan nama-nama pelengkap agar nasab ini tampaklah logis. Bila ada orang yang berani menyangkal saya dengan narasi ini, silahkan bawa data dan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa seorang Abdullah pernah ada di dunia ini. Silakan bawa dokumen seorang yang namanya Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Anaknya yang namanya Alwi pernah ada di dunia ini. Taruh, bawa ke rumah saya. Mana kitabnya? Kalau bukan kitab sejaman, bukti sejaman katanya. Mungkin dia pernah punya jam tangan, mungkin dia pernah punya arloji, mungkin dia pernah punya kacamata, ada namanya Ubaidillah, atau ada namanya Alwi. Silakan bawa. Tidak akan pernah ditemukan. Kenapa tidak akan pernah ditemukan? Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi, kepada saudara-saudara saya, umat Islam, warga NU, terutama, jangan lagi mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dulu-dulu pernah mengakui, sekarang untuk bertobat dan berhenti mengakuinya. Kalau mereka ada yang jadi ulama, hormati sebagai ulama saja. Kalau ada yang jadi bupati, hormati sebagai bupati saja. Kalau ada. Kalau ada yang jadi RT, hormati sebagai RT saja. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi, karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Haram hukumnya orang yang menyebut bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Toh kaum muslimin ya, Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memaparkan secara ilmiah bahwasannya nasab para Kabib Ba'alawi itu secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu biologi
batal. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan Kiai Imad menantang siapa saja yang ingin membantah tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tersebut, silakan datang membawa bukti kepada Kiai Imad Al-Bantani. Dan kalau kita melihat video-video para Khabib Ba'alawi itu kaum muslimin, ya sangat menunjukkan bahwa mereka ini jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan nasabnya. Tapi para Khabib Ba'alawi merasa bahwasanya dengan nasab yang mereka miliki, mereka ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh, meskipun gila dan sebagainya. Bahkan mereka ini merasa lebih mulia daripada ulama sekalipun yang jumlahnya puluhan, ya, dibandingkan dengan kelompok mereka. Satu orang meskipun bodoh, meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, meskipun gila. Dan masih banyak sekali video-video kejanggalan dari ucapan-ucapan, ajaran-ajaran dari para Khabib Ba'alawi yang menunjukkan bahwasanya sangat pantas apabila mereka disebut bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, ajaran-ajaran mereka justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan warga NU segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.